Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Putri Rahmatia dari kelas Manajemen 21F. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan dari materi bab 13 ini dan menjadi bahan materi di sesi 14 yaitu mengenai balance scorecard. Apa sih itu balance scorecard itu? Bisa kita lihat di sini. Definisi balance scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Balance scorecard ini dikembangkan oleh Dr. Andes Robert Kaplan dari Harvard Business School dan David Norton pada tahun 1990. Balance scorecard ini berasal dari dua suku kata, yaitu balance yang artinya imbang dan scorecard yang artinya kartu skor. Dan ada apa sih itu fungsi dari balance scorecard ini gitu. Yang pertama adalah sebagai alat ukur perusahaan. Dan yang kedua sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, sebagai panduan strategi untuk menjalankan bisnis. Dan yang keempat, alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan oleh si perusahaan. Kemudian ada perspektif balance scorecard gitu, di mana si perspektif ini terdapat 4 gitu. Yang pertama adalah keuangan atau bisa disebut dengan finansial. Dalam keuangan ini merupakan perspektif yang tidak bisa diabaikan. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategi memberikan perbaikan mendasar. Perbaikan tersebut dapat berupa gross operating income, return of investment, atau economy value added. Kemudian yang kedua ada perspektif konsumen. Perspektif ini bagaimana si konsumen melihat kita gitu. Bagaimana si konsumen bisa melihat perusahaan. Nah, pelanggan yang mempertimbangkan dari sudut pandang pelanggan yaitu bagaimana perusahaan harus bersikap terhadap pelanggan. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan bisnis antar perusahaan, maka perusahaan harus mampu memahami kebutuhan si pelanggannya gitu. Jadi di saat suatu perusahaan tidak mampu untuk memahami pelanggannya, maka akan memudahkan pesaing untuk menyerang dan merebut pasar, sehingga kita harus menciptakan produk atau jasa yang bernilai lebih bagi pelanggan. Yang ketiga ada internal gitu. Internal ini strategi apa yang kita gunakan gitu ketika kita usaha gitu. Nah, si strategi internal ini ada. Nah, perspektif proses bisnis internal ini menuntut manajer dan mengidentifikasi berbagai proses internal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pelanggan dan tujuan finansial perusahaan. Kemudian ada yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu bagaimana sih kompetensi dan tata kelolanya gitu. Jadi si sumber daya manusia ini lebih ke bagaimana kita untuk melakukan pelatihan-pelatihan dan juga melakukan pemberian sebuah pemikiran baru gitu untuk si para pekerja gitu. Dan si perspektif ini itu pembelajaran dan pertumbuhan karena merupakan fondasi keberhasilan bagi sumber daya manusia pada organisasi dengan tetap memperhatikan faktor sistem dan organisasi. Perspektif ini lebih menekankan pada sumber daya manusia dalam perusahaan dengan mengadakan pelatihan bagi karyawannya, meningkatkan kemampuan sistem informasi, dan membuat prosedur yang baik, serta perbaikan rutinitas pekerjaan. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan pada materi bab kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.